Saya Kafka Putra Jiwa. Saya Zulfikar Rohihia. Baik, jadi kali ini kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan yang pertama itu dari kelompok 1. Mereka menanyakan mengapa pelaku usaha itu masih lebih memilih moda darat daripada moda laut atau kereta. Dan juga faktor struktural apa yang belum diselesaikan pemerintah. Nah, karena mode darat itu lebih fleksibel, cepat untuk pengiriman dari pintu ke pintu, dan jaringnya itu jalan lebih luas. Sementara itu, moda laut dan kereta masih terkendala keterbatasan pelabuhan, jalur rel yang belum merata, proses bongkar muat yang memakan waktu, serta integrasi antar moda yang belum optimal. Kemudian, faktor struktural yang belum terselesaikan adalah pemerataan infrastruktur, konektivitas antar moda, dan efisiensi sistem logistik nasional. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 2. Mereka menanyakan, misalnya ada barang elektronik dikirim dari Manado ke Jakarta melalui jalur laut. Sebagian barang itu rusak akibat kelalaian pengangkut. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, yang bertanggung jawab adalah pengangkut, karena kerusakan terjadi akibat kelalaiannya selama proses pengangkutan. Pengangkut itu wajib mengganti kerugian kepada pemilik barang, kecuali dapat membuktikan bahwa kerusakan terjadi karena adanya keadaan memaksa atau kesalahan pengiriman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dalam pengangkutan multimoda, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, siapa yang bertanggung jawab? Jadi, tanggung jawab tergantung pada dapat atau tidaknya diketahui lokasi terjadinya kerusakan. Jika diketahui terjadinya pada salah satu moda, maka pengangkut pada moda tersebut yang bertanggung jawab. Dan jika tidak dapat diketahui, biasanya penyelenggara pengangkutan multimoda yang bertanggung jawab kepada pengguna jasa, kemudian MTO dapat menuntut pengangkut yang sebenarnya menyebabkan kerugian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kelompok 4, yang dimana mereka bertanya terkait mengapa moda multimoda dianggap lebih efisien dibanding hanya menggunakan satu moda transportasi. Ya, karena multimoda menggabungkan beberapa keunggulan moda transportasi, sehingga biaya logistik itu lebih rendah, waktu pengiriman lebih efisien, dan juga jangkauan distribusi lebih luas, serta mengurangi proses administrasi karena pengiriman dilakukan dalam satu sistem. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kelompok 5, yang dimana mereka bertanya tentang dalam pengangkutan multimoda, siapa yang bertanggung jawab apabila barang rusak tetapi tidak diketahui pada moda transportasi mana kerusakan itu terjadi. Ya, jawabannya karena pada umumnya yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pengangkutan multimoda itu sendiri, karena ia membuat perjanjian dengan pengguna jasa. Setelah memberikan ganti rugi dari pihak penyelenggara, dapat menelusuri dan meminta pertanggungjawaban kepada pengangkut yang sebenarnya menyebabkan kerusakan itu terjadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu bagaimana kelompok menanggapi ketimpangan fasilitas moda pengangkutan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketimpangan tersebut menyebabkan biaya logistik di wilayah timur lebih tinggi, distribusi barang lebih lambat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu bagaimana kelompok menanggapi ketimpangan fasilitas pada pengangkutan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketimpangan tersebut menyebabkan biaya logistik di wilayah timur lebih tinggi, distribusi barang lebih lambat, dan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan pelabuhan, jalur kereta, bandara, dan jalan, serta meningkatkan integritas antar moda agar konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat terwujud. Itulah jawaban singkat dari kelompok kami. Apabila ada tindakan, perkataan, atau kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.